Astagfirullah. Lihat orang kayak pakai tudung. Ini tak bayangin om. Bayangin om. Om cepetan tanya om. Cepetan tanya om. Tempat ini selain orang mencari, juga ternyata orang membuang, Mas. Yang dicari itu yang memiliki energi tinggi, yang dibuang ini bisa relokasi, bisa netralisasi, bisa juga disasarkan atau apa, atau dari tempat pembersihan tempat lain dibuangnya di sini. Saya menilai ketika banyak sekali entitas-entitas yang dulu berasal dari bangunan-bangunan yang terbengkalai serupa, kemudian dikonservasi. Mereka kadang, kalau tadi kita sebut banyak yang dibuang di sini ya, itu pun juga ada yang mereka piara. Dan saya melihat ada aktivitas praktisi paranormal yang datang ke sini, itu tujuannya untuk hunting entitas, untuk dijual belikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ, masih sama Amai, sama Moho juga. Ya. Nah, sekarang Om, Ya, gimana kita? kita sedang berada di kota Semarang. Ya. Dan apa ya, ini kita udah ngeliat bangunan udah tua juga Om ya. Iya. Dan akar-akar juga udah besar, seperti kita kalau misalkan main ke pabrik gula. Oh iya. Sejaman soalnya. Sejaman ya. Dan oh, sama-sama Dan. Oke, teman-teman, ini kita ada di satu bangunan Om ya, bangunan Ya, yang benar. masih berkaitan juga sama Belanda dan kita masih menginjakan kaki di Little Netherlands, Iya. ya kan? Itu apa Iya. sih sebenarnya? Ya, ini bangunan dari masa koloni Belanda ya. Berarti kita mengambil waktunya itu di abad ke-17 akhir hingga di awal abad ke-20. Jadi cukup panjang, tambah 200 tahun. Dan tadi Mas Amai kan sempat bilang apa itu Little Netherlands ya. Sebenarnya dari katanya adalah Belanda yang kecil atau Belanda mini. Nah, mini Belanda Iya, mini gitu Belanda. ya, atau Le Petit Netherlands itu yang kecil ini. Nah, ini sebenarnya kita ketahui dulu posisi kota Semarang di tanah Jawa ini, kalau kita runtunkan ya, bahwa di tanah Jawa ini ada kota-kota bandar. Yang Mas Ame ketahui mana? Kota-kota bandar besar di tanah Jawa. Yang kemarin kita sempat Sebelumnya. sebelumnya ya, kota itu doang. Di Jakarta, ya Jakarta atau Batavia, Batavia. kemudian Semarang. Satu lagi adalah Surabaya sebenarnya. Jadi ada Tanjung Mas di sini di Semarang, Tanjung Perak itu di Surabaya, dan Tanjung Priok itu ada di Jakarta. Ini yang mendukung atau menunjang kejayaan pelabuhan-pelabuhan besar di Belanda. Salah satunya Rotterdam. Jadi banyak di Belanda ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, kenapa kemudian Semarang ini dipilih oleh Belanda? Ini sebenarnya memiliki sejarah panjang secara kolonial yang memang kalau dalam bidang saya di ilmu sejarah saya mengambil di timeline kolonial. Jadi kota Semarang ini diberikan oleh pihak Mataram pada waktu itu kepada pemerintah kolonial atau di masa VOC sebagai ganti ketika dibantu atas pemberontakan di Madura. Gitu. Jadi ada intrik-intrik yang harus kita lihat gitu. Jadi Mataram dibantu untuk menumpas kerusuhan atau pemberontakan dari Madura dan di Madura. Kemudian setelah perjanjian diberikanlah pelabuhan dari Mataram yang ada di wilayah utara Jawa. Iya. Tepatnya di kota Semarang. Tepatnya di kota Semarang pada waktu itu ya. Sehingga akhirnya Belanda mendirikan di sini tidak hanya pelabuhan tetapi juga benteng atau dikenal dengan nama Five Hook, 5 sudut. Nah, benteng sendiri ini sudah sekarang nggak ada karena sudah dibongkar oleh Belanda. Jadi ini kawasan terpadu pada waktu itu. Jadi di dalam benteng itu
itu ada perkantoran, tempat ibadah. Kalau di sini kita ketahui ada Gereja Belenduk. Itu GPIB Immanuel atau Gereja Belenduk ya. Ini kemudian ada kawasan perkantoran niaga yang banyak untuk perdagangan, pelayaran, asuransi. Kemudian juga kantor-kantor ini apa, bank. Dan itu kita dengar tuh suara kereta api, berarti tidak jauh dari stasiun Semarang Tawang. Jadi terpadu kompleksnya. Jadi kayak pusat banget gitu Om ya? Iya. Ini kalau kita samakan mungkin dengan kawasan Kota Tua Jakarta. Sedangkan kalau di Semarang sebutannya Kota Lama. Iya. Nah, satu hal lagi bahwa tidak jauh dari Kota Lama itu pasti ada kawasan pecinan. Pecinan gitu. lagi. Biasanya ada itu. Kalau di sini ada di sekitaran Semawis. Kalau di Jakarta itu ada di Glodok. Di Surabaya juga ada Kembang Jepun ya sekitaran situ. Jadi sudah disentralkan karena sistem tata kota era kolonial itu adalah radial, Mas. Jadi terpusat, dan sentral. Nah, tempat yang kita datangi ini pasti di masa lampaunya itu sebagai kawasan perkantoran gitu. Dan sampai sekarang itu ada nggak Om perkantoran-perkantoran yang aktif? Maksudnya Sampai dari sekarang zaman kolonial. ada banyak ya. Ini ketika Indonesia merdeka kemudian semua aset-aset dari koloni Belanda dinasionalisasikan, itu ada yang diteruskan oleh perusahaan-perusahaan negara atau BUMN. Masih banyak. Itu salah satunya Stasiun Tawang ya. Stasiun Tawang dulu namanya Stasiun Samarang dibangun sekitar abad ke-20-an. Terus kemudian ada kantor Jiwasraya, asuransi, banyak banget sebenarnya Mas di sini. Dan juga kawasan Kota Lama ini menyimpan banyak sekali kisah-kisah sejarah. Tak hanya gedung ini, setiap gedung pasti punya nilai-nilai sejarahnya. Dan memang banyak juga yang gedung-gedung yang masih layak pakai dan terbengkalai juga. Terbengkalai, iya. Hampir jumlahnya mungkin kebanyakan tak terpakai atau terbengkalai. Gitu. Dan tidak jauh dari kawasan Kota Lama ini juga dilintasi dengan Jalan Raya Pos Daendels, Rute Posweg gitu. Kalau kita tadi sebelah sana sebelum jembatan Berok ya, di situ kan ada kantor pos. Nah, depannya ini dulu Jalan Raya Pos, gitu. Jadi kalau diruntut banyak banget gitu. Dan mungkin dari episode sebelumnya kita udah ngebahas ya Om ya, maksudnya beberapa jalan yang sama gitu dibangun pada saat bersamaan. Gitu. Jadi ini memang ada di masa VOC, kemudian di masa Daendels, di masa Raffles, kemudian di masa kolonial sampai setelah kemerdekaan. Jadi ceritanya itu panjang banget. Termasuk Jepang pada waktu itu bulan Maret 1942 yang dituju salah satunya Semarang gitu. Karena di sini sangat vital kotanya, sangat kuat itu untuk menguasai niaganya terutama dan pelayaran. Karena banyak sekali EMKL Mas kita sebutnya atau ekspedisi muatan kapal laut. Gitu. Jadi saya tahu dulu waktu ketika saya ada di ekspor impor itu kalau teman-teman gitu ya kalau ngirim surat apa itu pasti ke Semarang. Dan saya diceritain bangunannya bangunan tua dipakai untuk ini apa kayak Rotterdam Lloyd gitu. Jadi untuk EMKL ekspedisi muatan kapal laut untuk ngirim ke Tanjung Mas gitu. Sampai hari ini masih dipakai. Gitu. Bahkan ini sejak zaman Mataram dulu, jadi sudah cukup panjang gitu ya. Mataram diambil lalu dikasihkan ke Belanda, kemudian diteruskan kembali lagi ke pemerintah Indonesia. Oke, jadi emang sejarahnya cukup panjang sebenarnya Om ya, dan banyak kaitannya juga dengan kota-kota lain yang memang masih ada unsur Belanda-Belandanya. Iya. Kalau kita ngelihat di Pantura ya, sebenarnya tadi saya bilang dari Batavia, Semarang, Surabaya itu sebenarnya banyak konsentrasi seperti ini gitu ya. Seperti halnya di Lasem misal di situ ada kawasan Little Chinese gitu. Justru ada itu juga karena semua komoditas impor dan ekspor itu pasti di pantai utara karena ada pelabuhan. Itu. Vitalnya itu di pelabuhan. Iya, pasti. Syarat ibu kota itu kan salah satunya harus ada pelabuhan gitu. Betul. Nah, teman-teman, kita nih sebenarnya sedang berada di Rumah Buto ya Om ya. Sebutannya itu Rumah Buto. Dan ini bukan cuman lokasi yang bukan satu-satunya lokasi yang disinyalir angker gitu Om ya. Karena di seberang Rumah Buto ini ada namanya gedung juga, namanya Gedung 1866. Nah, dan aku sama Om Hao sekarang itu mau coba untuk ekspor ya Om ya. Lokasi ini seperti apa,
terus juga tadi sejarahnya mungkin udah dikasih tahu sedikit, dan sekarang kita coba untuk melihat dari sisi metafisik mungkin Om ya. Iya. Gitu. Kenapa disebut rumah Buto, dan kenapa juga banyak cerita yang bilang bahkan bukan cuma di dalam rumah ini, tapi di jalannya pun itu sering banget dapat gangguan. Nah, mungkin Om kita bisa coba untuk ngerasain residual lihat yang di sini. dekat pintu ini ya. Ini padahal dekat banget ya Om ya sama jalan raya. Iya, ya? iya. Tapi memang ini kan sore nih Om, udah mau maghrib ya. Mendekati. Residualnya tuh mulai kerasa. Iya, iya. Apalagi di sini ada seperti genangan air. Genangan, iya. Terus juga sampah juga. Justru malah sini sih Mas ya. Dan ini perlu diketahui ya, Pak Javanika, jadi sebalik atau di balik dari dinding ini itu spot paling favorit kalau dipakai foto-foto di kawasan Kota Lama Semarang. Rumah akar disebutnya sini. Dan emang sih Om, maksudnya energinya di sini sangat bertumpuk Om. Maksudnya aku nggak bisa begitu jelas ngerasain energi yang terdahulu. Tapi kayak malah lebih banyak residu-residu yang baru gitu loh Om. Kenapa Om? Apakah karena sering dipakai orang-orang untuk kayak megang gini kan residual seseorang itu kan bakal nempel juga di sini. Iya, iya. Termasuk apa ya? Sebenarnya ketika tempat ini terbengkalai itu justru penuhnya di situ. Kalau tentu kita ngomong sejarah yang ada di sini ratusan tahun itu sangat panjang. Layer-layernya cukup banyak ya. Setiap kisah pasti ada masanya, setiap masa pasti ada kisahnya kan gitu. Nah, kalau tadi Mas Sami tanya di akar, di pohon ini tentu orang yang datang ke sini untuk berfoto itu tidak semua orang yang sedang bahagia. Ada juga orang yang sedang mencari kebahagiaan atau mengisi waktu atau mengalihkan permasalahan atau apa. Sehingga itu bisa ditransferkan ya. Kalau saya melihat pohon ini sebenarnya jadi kayak pohon curhat itu. Kalau di Paris ada gembok curhat yang cinta-cinta gitu. Iya. Ini jadi kayak pohon curhat, dan juga pohon yang mungkin ada pasangan yang datang ke sini bisa langgeng ya, akhirnya menikah, ada juga yang putus. Yang berfoto kan banyak banget nih. Ini mengingatkan kita kayak pohon yang waktu di Ayutthaya. Oh iya. Yang itu Buddha dalam akar dalam pohon. Kepala Buddha itu Buddha, ya. Modelnya hampir sama seperti itu. Jadi banyak energi-energi apa ya yang dibawa orang ke sini. Iya, sepakat Om. Iya, dan kalau kita melihat apa entitas yang ada di sini, tentunya saya menilai ketika banyak sekali entitas-entitas yang dulu berasal dari bangunan-bangunan yang terbengkalai serupa, kemudian dikonservasi. Ada beberapa yang mereka menggunakan jasa praktisi atau paranormal untuk memindahkan, jadi buangnya di sini. Iya benar Om, benar Om. Maksudnya memang kalau mungkin teman-teman rasain, jadi memang dulu tuh di dalam akar-akar ini tuh kayak semacam kayak ada beberapa pusaka gitu Om ya. Dan itu tuh udah tinggal bekasnya aja gitu loh. Dan benar kata Om Hao gitu, entitasnya pun beragam di sini gitu. Kayak mungkin beberapa bilang pernah melihat sosok perempuan gitu, terus atau enggak sosok hitam besar, itu seperti itu. Soalnya ini emang residualnya, aku rasa residual baru gitu. Benar. Dan aku nggak ngelihat kayak yang berkaitan mungkin sama Belanda, mungkin lebih dalam, atau mungkin kita bisa cari ke dalam. Cari ke dalam lagi. Iya, jadi memang di sini ada zona-zona ya Mas. Ini salah satu zona 3 atau terluar. Ini hanya boleh dikuasai atau boleh dipergunakan oleh entitas-entitas lokal, lokal pertama gitu. Saya nggak nyebutnya rendahan ya. Karena ada pertama, menengah, dan atas kan gitu. Lokal-lokal pertama gitu yang ada di sini. Jadi saya coba melihat lebih dalam ketika tadi ada sosok menyerupai pocong, tapi saya nggak percaya itu apakah ada pocong di sini. Ternyata itu dari tempat lain yang ditaruh di sini. Gitu. Anggaran teman-teman. Nanti kita akan melewati ini ya Sobat Javanika Mas Sami. Kebun pisang. Di situ mager banget. PC-PC-nya banyak itu. Tapi saya bilang, apakah pernah ada kematian? Apakah ada yang pernah dibuang? Apakah memang ada entitas yang menyerupakan pocong? Oh, saya lihat ini ori. Ternyata pindah di tempat lain taruh sini. Oke, mungkin langsung aja kita ke tempat pocong-pocong itu.
sini udah mulai kerasa sih bener. Iya. Jadi tempatnya kayak gini Mas. Becek banget nih. Becek banget di sini. Biasa tempat-tempat kotor dan lembab. Disukai kayak gini. Ini udah berarti untuk secara metafisik Om ya? Iya, iya. Udah di level kedua berarti ya? Iya, ini kita mulai masuk ke apa ya, entitas asli yang pernah mendiami tempat ini. Kalau tadi kan dia pendatang ya. Ini asli kalau kita sebut berarti sebelum tempat ini ada, dibangun seperti ini, entitas ini sudah ada. Nah kalau kita lihat ini kan rawa ya dulunya, ini dikembalikan lagi ke seperti fungsi awalnya. Dan entitas yang banyak ada di sini menyerupai hewan atau binatang. Oh reptil gitu juga mungkin ya? Gitu yang berair-air. Dan apa ya, kalau saya lihat itu di langit-langit Mas, betul. juga lihat kayak cicak ya. Dan mengeluarkan bau nggak enak banget, kayak gorong-gorong baunya. Jadi memang ini gorong-gorong. Jadi emang hampir setiap tempat yang bentuknya seperti rawa ataupun makasih Om, emang agak keren banget. Seperti solokan seperti itu. Entitas-entitas itu persis juga sama seperti hewan yang juga menghuni atau bertempat tinggal di rawa-rawa gitu Om. Iya benar gitu. Dan ada beberapa yang berkaitan dengan masa kolonial juga yang kuat di sini gitu ya. Dimana tempat ini memang beralih fungsinya itu cukup sering atau banyak ya. Dipakai untuk kantor, misalkan di sini adalah kantor pers ya pernah. Kemudian juga untuk kantor pengiriman, ekspedisi surat gitu. Seperti apa ini sekarang kayak ini ya, pengiriman paket. Kemudian juga untuk pabrik saya lihat mungkin itu pabrik mentega. Kemudian juga untuk niaga yang paling sering itu perkantoran, jadi ada barang-barang yang ditumpuk di sini banyak, itu juga dulu gitu. Bahkan saat tempat ini aktif pun banyak pekerja yang sudah sering melihat entitas ini. Mendapat gangguan gitu. Gangguannya maksudnya berupa memang sosok yang tadi kita sebutkan, apa ada semacam kayak ini Om, semacam kayak diferensiasi atau perbedaan zaman gitu loh? Hampir sama sebenarnya, karena mereka ada di sini cukup lama ya. Jadi yang mungkin terganggu waktu itu adalah barang-barang yang hilang, gampang hilang. Tapi kemudian ketemu lagi, sudah disusun rapi, diacak-acak. Aroma dan suara gitu. Ini kita sambil jalan Mas, karena saya nggak kuat dengan ininya ya, aromanya ketika di sini. Jadi emang teman-teman apa ya, ini tanahnya pun sangat ini Om ya, maksudnya nggak gembyur kuat, lah. Iya, gembyur gitu. Gembyur, dan teman-teman juga mungkin bisa ngeliat dari kamera kalau misalkan bangunan ini di sisi sebelah sini itu udah bener-bener nggak terawat. Mungkin nggak bisa dipakai lagi sebenarnya Om ya. Dan lihat akar-akar udah juga sampai sini Om. Iya, akar-akarnya Om. Sama. Karena di atas ini kan sudah ditumbuhi. Kemudian ini ya Mas ya, ini klasik sebenarnya ya. Banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan aneh-aneh. Ada Om ya? Ketika ini terbengkalai ya, jadi mereka menaruh sesuatu di sini, sesaji, berharap ketemu satu entitas yang bisa mengabulkan apa yang mereka jadi inginkan atau hajatnya apa. Jadi justru tempat itu kenapa saya ajak ke sini, karena saya sendiri pun nggak nyaman gitu. Iya bener Om. Same dan nggak usah aneh-aneh dulu kita ketika cerita di situ. Jadi intimidasinya itu lebih mengarah ke kondisi yang ada di situ. Gitu, lebih legaan di sini untuk kita nyeritain. Dan emang pressure-nya juga di situ lebih kuat ya sebenarnya Om ya. Karena ruangannya sempit teman-teman, ruangan itu memang sempit. Terus hampir makhluk-makhluknya itu ada di setiap sudut dan di atas. Iya, saya cuma semelang ini apa? Khawatir ketika itu di atas nimpa kita. Ke Mas Ami ataupun ke saya. Ini terjadi kan mediumisasi sana. Mediumisasi paksaan. Bukan kehendak kita. Kesurupan namanya. Iya, kesurupan gitu malah. Mereka kadang kalau tadi kita sebut banyak yang dibuang di sini ya, itu pun juga ada yang mereka piara. Dan saya melihat ada aktivitas praktisi paranormal yang datang ke sini itu tujuannya untuk hunting entitas, untuk dijual belikan. Hunting entitas. Ini Mas Ami juga dapat gambaran gitu karena ada beberapa nggak kayak tadi kayak reptil-reptil itu, menyerupai reptil itu bisa dipakai buat penglaris loh. Dan dalam bentuk batu Om. Batu benar, dipindah, diisikan. Jadi batu mungkin cuma harga 20.000, 50.000, setelah di sini bisa jutaan maharnya. Betul. Masih marak ya Om ya, maksudnya pergantian tahun dari 2023, 2024 dan sekarang 2025. Ternyata hal seperti itu tuh
masih banyak Om. Iya, ini justru malah akan semakin meningkat loh Mas. Seiring bertambahnya waktu, karena faktor-faktor pertama adalah susah nyari uang. Misalkan orang berpikir cari jalan pintas untuk menuju kekayaan. Banyaknya permintaan, tapi SDM-nya yang menyediakan jasa itu sedikit, banyak yang abal-abal. Beberapa yang bisa datang ke sini ya saya yakini itu bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan entitas yang dibawa itu pun berbohong. Jadi ketika dipakai dia nggak mau kerja, balik sini lagi. Kabur. Bahkan sampai ada satu kisah bahwa di sini kan ada yang beranak pinak ya. Nanti kita coba lihat sini. Ada apa? Entitas yang ini kan toilet Mas. Iya. Di sini pohon pisang yang tadi kita ceritakan. Ada entitas menyerupai babun ya. Jadi bukan gorila. Iya. Itu diambil orang tuanya, anak-anaknya disandra. Jadi tujuannya untuk apa? Orang tuanya suruh kerja. Nah, masih paranormal ini tuh juga ada. Nah ini satu tempat yang menurut saya sudutnya paling kuat ini masih. Betul Om. Dan ini juga aku mulai agak merinding, mulai agak merinding karena posisi kita maghrib. Iya. Benar-benar baru banget maghrib. Mungkin sosok babun. Atau biasa mungkin orang kalau ngelihat sekelibet itu kayak anak genderuwo sebetulnya. Iya, karena dia jalan nggak bisa tegak. Iya. Sosok anak-anak genderuwo yang berbulu, mukanya tuh dan mukanya tuh ya seperti babun, cuman bertaring. Iya. Bertaring panjang. Ada yang seperti ini, ada yang ke atas. Lengkung, benar. Ya, seperti itu. Dan mereka ini sebetulnya anak-anak ini bisa nggak sih Om, maksudnya dijadikan sebagai apa ya tadi, buat pesugihan atau buat hal-hal lain yang berkaitan sama metafisika, itu bisa nggak? Sangat bisa. Dan kekuatannya apa Om? Mereka bisa mengundang pengunjung untuk berbelanja misal, tapi setelah mereka terlatih ya tentunya kayak beruk gitu ya, dipakai untuk sarana cari uang gitu. Ada juga mereka yang ditaruh misal itu di benda yang modelnya seperti humanoid, entah itu boneka, kaca ataupun patung. Ada juga mereka yang dipergunakan untuk menunggu tempat usaha, misalkan gudang. Karena agresif banget ini Mas. Iya memang. Penglaris jadi ya? Penglaris bisa, kodam bisa. Kodam? Untuk perewangan bisa juga. Dan saya menangkap bahwa tempat ini sering dikunjungi orang ya, entah itu untuk kayak kita misalkan untuk konten, untuk telusur jejak horor gitu ya, uji nyali misalkan yang memang tujuannya untuk ngetes ilmu. Ada beberapa yang kasusnya kerasukan dan sangat kuat banget karena ini yang sangat agresif, dan beberapa entitas ini itu pernah dipiara orang, jadi mereka sangat pekat sekali bau dengan energi manusia. Jadi, aku dapat gambaran sih Om. Iya, sorry Om ya. Yang Mas Sami ini apa? Aku dapat gambaran sebenarnya. Jadi memang berkaitan sama tadi apa yang Om Hao bilang gitu, bahwa memang ada perewangan yang memang kabur Om, kabur dari yang punyanya. Pemeliharanya karena tidak dirawat, gitu, dan akhirnya kesini si perewangan itu dendam Om sama manusia. Iya, pengen ini apa, jahilin atau balas dendam. Dan mereka berpikir sangat agresif, apakah saya akan diperbudak lagi oleh manusia gitu. Jadi kayak punya tameng gitu, atau mereka kayak apa ya Mas ya? Misal orang yang sudah takut dengan ulah manusia itu kemudian dia memukul rata orang yang datang sini itu pasti jahat. Nah gitu. Kecuali kita bisa ngomong baik-baik, ini seperti apa gitu. Termasuk saya dengan yang di dalam tadi, mereka sudah sangat trauma dengan manusia gitu kasarannya. Jadi bentrok banget gitu energinya. Iya, yang bisa kita tangkap hari ini tuh gitu sih, entitas-entitas astral yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang dipakai, yang kabur, dan yang dibuang. Nah gitu, kasihan yang ngomong jadian. Iya. Dan ada satu layer lagi Om, maksudnya dari tadi memang aku mendengar bahasa yang asing gitu di telinga, cuman nggak asing-asing banget, mungkin karena mungkin Om Hao pernah menyebutkan atau Om Hao pernah ngomong bahasa ini seperti bahasa-bahasa Belanda gitu, dan letaknya di belakang sini Om. Iya, saya pun sepakat ya. Jadi di tempat ini ternyata dulu tempat ini kan dipergunakan untuk kantor ya, dan tidak jauh dari lokasi ini. Terus sana nih. Iya Mas, ini ini toilet. Dan tidak jauh dari tempat ini kan ada tempat biro penyalur tenaga kerja untuk buruh ya, perbaikan perkebunan atau pertambangan.
Saya melihat banyak orang-orang Bumi Putra yang waktu itu direkrut atau disiapkan menjadi budak ataupun buruh. Mereka yang keterampilannya kurang, yang lelet ya, yang kerjanya kurang terampil, yang mereka protes pengen pulang dan macam-macam. Didik mentalnya itu di tempat ini, ditaruh di toilet. Dan toilet itu bau banget Mas, bau kencing. Itu apa? Kotoran. Karena memang disengaja. Jadi dikencingin tapi maaf tidak disiram. Dan mereka dikurung di sini. Oh, maksudnya kategorinya bullying berarti Om ya? Iya, untuk punishment. Punishment ya? Seperti itu. Dan beberapa yang mereka sudah ini nggak kuat ya. Ada beberapa yang pingsan, tapi tidak sampai meninggal. Nah, justru hal itu menimbulkan satu tekanan psikis yang kuat. Setelah itu ada mereka yang kemudian nggak setuju, balas dendam. Ada juga yang mereka akhirnya sepakat Om. Itu ada mereka yang kabur, kemudian kecelakaan, dan ada yang sakit kemudian meninggal. Di tempat lain misalkan di camp ataupun di rumah sakit nih. Tempat ini adalah tempat untuk membuli secara psikis. Tidak secara fisik ya, tapi psikis justru nggak manusiawi di sini. Dan emang teman-teman, apa ya, residual energi di sini tuh rasanya tuh panas, ya panas banget dan aku nggak ngerti apa yang melatari itu semua, dan bahasanya pun aku nggak ngerti Om sebenarnya. Tapi lebih ke banyak kayak suara teriakan. Teriakan kencang beberapa kali, tiba-tiba hening, terus teriakan lagi gitu loh. Jadi yang benar-benar seperti kayak dia udah teriak capek, berhenti dulu, terus teriak lagi gitu. Iya, dan bahkan waktu itu mereka yang dikurung di sini pun mendapatkan bulian secara metafisik. Nah ini unik Mas, kenapa? Karena entitas itu pun merasa nggak nyaman dimasuki manusia, jadi mereka seolah-olah mereka yang di sini yang ditahan merasa ada rasa ketakutan. Itu nggak jam siang, nggak jam malam. Jadi kadang teriak-teriak histeris, kayak ngelihat sesuatu dari atas kepala besar doang, atau sosok hitam gitu Mas. Bahkan ada yang sampai berhari-hari di sini, disekap. Oh jadi kemungkinan ini Om, misalkan seseorang setelah keluar dari sini, itu ditunggangin juga sama makhluk yang tadi ya, untuk berbuat mungkin tadi kurang baik, mencelakai dan lain-lain. Iya, bahkan yang melakukan itu tadi percobaan. Iya. Nah, itu sih Mas Ami. Kita ke sana Mas. Iya Om. Kita tertarik dengan pohon pisang ya tadi di sana. Ini pun terbuka atas. Iya, tapi panas banget Om di sini. Iya Om. memang. Jadi teman-teman emang ada ruang di atas sebenarnya ya Om ya. Kayak lantai 2 itu. Dan ada seperti perempuan juga, perempuan Belanda gitu mungkin, cuman masih anak-anak. Iya. Ya Om ya. Iya. Jadi apa ya? Terlalu banyak sih menurutku di sini, emang terlalu banyak residual Om. Aku sampai bingung, makanya sampai kita batasin ada layar pertama, layar kedua, layar ketiga dan lain-lain. Iya, ini sebenarnya kita masuk ke zona satunya. Ini zona Belanda sebenarnya. Kita di sini. Nah, ini pohon pisang ini Mas Ami. Wah, PR sih ini Om. Yang tadi kita sebutin teman-teman, maksudnya pocong-pocongan, buangan. Dan emang juga, aku juga ngeliat kayak beberapa memang pusaka yang sengaja ditanam. Itu maksudnya buat apa ya Om? Iya, ini ada pusaka yang memang ada orang yang menetralkan tempat ini. Ketika tempat ini seperti ini, ada juga yang dulu ketika ini dibangun. Di zaman Belanda berarti. Mungkin kita agak sini Mas. Ini saya tertarik sini ya. Jadi ada 2 spot yang akan kita ceritakan. Sumur dan pohon pisang. Mungkin ini dulu kali ya? Iya. Ini Mas Ami bisa ngerasain. Saya minta jangan full ya. Kalau ada sesuatu mungkin bisa ditangkap. Ini tempat aku berdiri kali ya? Iya ya. Ya aku dapat Om ya. Langsung ini kayaknya kejadian baru deh Om. Iya, belum maksudnya, lama ini. Aku ada gambaran. Energi ini membentuk suatu sosok manusia gitu ya, menggunakan sarung dan peci. Sekitar ada 1, 2, 3, 4 orang. Itu kesana Om.
setelah dari pohon-pohon ini, itu mereka duduk di sebelah sana. Duduk di sebelah sana sambil duduk sila. Di situ ya, Mas, ya? Ada sesuatu yang muncul dari tanah. Benar. Aku nggak bisa ngeliat ini sosoknya apa, Om. Cuman karena seperti ada kabut atau bentuknya bulat seperti portal sih sebenarnya. Dan mereka seperti diberi sesuatu, Om. Kayak diberi ini ya, Mas, apa? Oleh-oleh ya. Iya, saya juga menangkap hal serupa, Mas. Jadi ada penguasa lokal di sini yang itu seperti penjaga pusaka. Bahkan ada orang yang sama seperti diceritakan Mas Hami. Itu keris itu, Mas, dia keluar dari tanah gini, Mas. Tapi keris itu nggak ada garanya, jadi besi saja. Besi saja ya. Nggak ada sarung, nggak ada gagang. Dan masih merah itu kayak menyala. Baru di tempat ya. Tempat itu. Dan sosok yang menampakkan itu menggunakan ageman tuh kayak zaman-zaman kerajaan. Setua itu berarti, Om. Setua itu kayak resi, bukan resi ya, kayak empu kali ya. Karena memang daerah ini kan saat sebelum ini didirikan memang ada kaitannya dengan Mataram, bahkan ketika dulu zaman Majapahit, Kalingga ya, zaman itu kerajaan-kerajaan lama. Jadi tanahnya sendiri sudah menyimpan sebenarnya. Dari tanahnya sendiri. Searea di sekitar sini, di sekitar kota lama, hampir sepanjang pesisir ini, utara. Mungkin memang banyak semacam kayak perguruan juga ya, Om ya, yang masih penghayat, yang masih apa ya, masih getol atau giat gitu dengan hal-hal supranatural atau klinik gitu ya, Om ya. Iya. Dan ini juga dimanfaatkan untuk tujuan komersil akhirnya. Entitas-entitas yang ada di sini. Entah itu entitas negatif ataupun positif. Tapi lebih kuat negatifnya. Nah itu. Aku mau nanya, Om, perbandingannya banyakan yang positif apa yang negatif? Negatifnya. Bagi tempat yang lembab kayak gini, kotor, terbengkalai, banyak orang dengan tujuan serupa itu memupuk, itu sebenarnya menjadi kayak pupuk, Mas, akhirnya. Tempat ini itu. Ya teman-teman kan apa ya? Tadi kan di awal aku udah nyebutin juga kalau misalkan tempat ini tuh dikenal sebagai rumah Buto, ya kan. Jadi teman-teman udah mulai bisa dong menerka-nerka gitu. Sebenarnya ada nggak sih sosok Butonya di sini? Iya, kalau kita ngelihat rumah Buto sendiri itu sebutan sematan ya. Dimana di depan sebelum pintu masuk itu ada hiasan di atas pintu menyerupai Dewa Kala atau Bathara Kala. Ini memang filosofinya kalau mau mendirikan bangunan, kenapa ditaruh Bathara Kala atau Bathara Kala, itu agar menolak bahaya yang pertama. Yang kedua, membuat bangunan ini agar awet, tidak kalah oleh waktu, tidak lekang oleh waktu. Hal ini juga bisa kita ketemukan kalau kita mengunjungi candi. Sebelum kita masuk ke relung utama, biasanya di atas candi itu ada relief Kala, Bathara Kala. Nah, ini orang gampangnya nyebutnya itu ya Buto, gitu. Memang Buto Kala, Bathara Kala itu. Tapi memang saya benarkan, bahkan ketika tadi kita di mana? Maaf, pas waktu kita di dalam tadi, saya pun melihat entitas yang tinggi banget. Besar itu ya? Besar, tapi bukan gondoruo. Itu karena nggak berbulu. Nggak berbulu. Tapi kayak yang kalau mungkin coba Javanica juga bisa bayangin Arca Gupala. Tapi cukup gede banget tuh. Atau mungkin teman-teman juga ingat baju merch yang pernah dibikin KTJ. Yang buto hijau tuh. Iya, buto hijau. Mirip nggak sih, Om? Ada bedanya nggak? Iya, tapi ini bukan buto hijau, Mas. Karena kulitnya itu hitam kemerahan. Nah, gitu. Mungkin Mas Hami bisa sedikit mendapat informasi tentang entitas ini. Cuman emang ini agak berat sih sebenarnya, Om. Tapi jangan full ya. Iya. Sedapat infonya dan sedapat bisa masuk aja. Mungkin agak ke sebelah sana, Om ya. Iya, kita mendekati sumur ya. Tiap merem keluarnya pocong lagi males, Om. Iya. Aja. Saya tidak terlalu ingin menotif itu ya. Karena bukan entitas asli sini juga. Jadi sini mungkin kerasanya juga kayak gerbang, Om ya. Benar, sumur ini. Iya kan? Ya, bahkan sumur ini masih aktif loh sampai sekarang. Masih difungsikan. Ini berbahaya sekali, teman-teman. Iya. Karena nggak ada penutupnya ya. Iya. Kalau malam nggak bawa senter itu. Mungkin aku coba, Om ya. Aku coba untuk ngerasain. Ambil sana dulu, baru nanti kita cerita tentang sumur ini, Mas. Ya,
Enak mas. Walau. Wajahnya udah kerasa saya pun. Jadi gerah. Saya teman-teman. Jadi emang agak duduk mas. Maaf saya di sini. Sorry ya teman-teman. Senyamanmu aja. Bentar. Nongkrong dulu. Karena ini energinya besar banget. Iya. Selain energinya yang besar, wujudnya juga besar. Tadi apa udah deskripsiin sama Om Hao sampai bata-bata ngomongnya. Karena ini bukan cuma tinggi besar. Apa ya? Bukan body shaming ya, tapi kayak teman-teman tahu nggak sih yang pokoknya yang di Arca deh. Yang di Arca yang di relief. Iya, dan emang nggak cuma satu ternyata Om. Banyak, iya. Nggak cuma satu. Bentuk kayak koloni gitu nggak sih? Iya, bentuk kayak koloni dan warnanya pun ternyata kayak yang merah itu kayaknya ketuanya deh Om. Oh, di belakangnya masih ada. Di belakangnya masih ada lagi. Warnanya tuh kulitnya hampir sama kayak manusia, cuman emang agak gelap. Oh. Dan yang belakang-belakangnya itu taringnya nggak sepanjang yang depan. Yang depan, gitu. Makanya tadi aku agak bingung buat komunikasi karena aku langsung nyebut kalau buatan saget bahasa Jawa karena aku nggak bisa bahasa Jawa gitu Om. Yeah. Aku nggak ngerti. Dia cuma nyuruh untuk kita pergi. Iya. Di tempat yang tadi. Memang itu nggak nyaman sih Mas Ami. Dan saya juga udah deh cukup tahu aja gitu. Karena kayak ini Om, kayak perbeda. Ini tuh di tanah yang cuman kita bisa bilang beberapa petak ini, ya ternyata emang juga dibagi beberapa koloni. Benar. Gitu. Komunitas buto, komunitas sampah residual. Benar. Komunitas dari era Belanda. Ada zona-zonanya. Ada zonanya. Ini kan kita keluar dari zona 1 lagi nih, kita ke zona 3 habis ini. Tuh, diomongin merinding sama. tuh. Astagfirullahaladzim. Dan ini ada satu tempat lagi yang spesial Om yang bakalan coba kita bahas ya. Yang menurut saya ya paling spesial ini. Iya. Karena ketika saya sore yang sini tadi ya, saya melihat ada kepala ular Mas keluar. Biasanya kalau kita ketahui kan siluman ular ya. Ini saya benarkan, tapi tadi ular beneran karena seluruh tubuh full ular. Full? Ya, tidak hanya kepala hewan atau manusia atau badan kayak blorong, bukan. Cuman ini kita ambil infonya aja ya. Nah, siapakah beliau ini gitu? Karena saya menangkap kemudian apakah di situ ada batu mustika ular? Apakah beliau ini hanya sebatas penjaga? Karena saya mengkhawatirkan ini jadi gerbang antar dimensi yang berkaitan dengan kerajaan siluman ular tapi ada di bawah tanah. Sepakat aku. Gitu. Coba dulu ah. Mungkin Om bisa jaga-jaga juga ya Om ya? Iya. Benar Mas. Soalnya kayaknya ini dia tuh punya ini sendiri Om, teritorial sendiri Om. Ya, ini teritorial bawah, air. Karena unsur yang kuat ini air dan tanah. PR sih. Jadi gini, lu ngap lu. Jadi emang ada kerajaan Om di bawah tuh Om. Iya. Bener Om, ada kerajaan di bawah yang teman-teman Sobat Javadika, Basuke itu emang kita kayak nyelam Om, rasanya tuh kayak menyelam masuk ya, masuk air ya. Masuk air. Dan di sana tuh kerajaannya cukup terlihat tua. Bata seperti ini Om, bata-bata seperti ini. Namun entitasnya tuh nggak banyak Om, nggak seperti kita lihat kayak misalkan kita ke Rawa ada kerajaan ular atau kerajaan reptil dan lain-lain yang memang dia didampingi dengan beberapa entitas yang serupa. Ini tuh kayak cuman ada, aku ngeliatnya ngerasa kayak 7, nggak lebih dari itu deh, gitu kayak cuman masuk ketika kita masuk itu langsung tempat duduk kosong. Namun ada beberapa yang bentukannya memang seperti ular kobra, cuman sisiknya seperti pelangi Om. Iya. Metalik. Tapi seperti pelangi kayak bias kaca. Bias kaca. Betul. Aku nggak tahu itu memang patung, mustika, pusaka, tapi setiap aku gerak mencoba untuk maju nyariin bosnya di mana, itu mereka tuh kayak ngikutin gitu Om. Gini kan Mas jalannya. Gini kan. Iya. Dan itu seperti ngikutin. Tapi sosok yang kita cari itu aku nggak nemu Om tadi Om. Dan apa ya Om? Kayak kalau kita simpulkan ya dari perjalanan kita ngelihat beberapa lapis entitas atau bentuk-bentuk entitas gitu, ternyata
ini kan di tengah kota Om. Benar. Di tengah kota. Peradaban juga makin maju. Iya. Apakah semakinnya nanti perkembangan zaman ya Om ya? Semakin perkembangan zaman, hal-hal seperti ini yang di tengah kota, ada mustika, terus juga menjadi tempat pencarian hal-hal seperti itu bakal tertutup Om. Selama bangunan ini masih ada seperti ini sampai ratusan tahun ke depan akan tetap ada. Kecuali kemudian ada inisiatif untuk mengkonservasi, kemudian merestorasi dan merevitalisasi tempat ini. Esensi itu akan berkurang, kasaran gitu. Tapi jangan salah, saat ini bentuknya seperti ini dan semakin didiamkan, nggak pandang posisi Mas, lokasi dimanapun, semakin kuat. Semakin kuat? Semakin kuat. Karena didiamkan kan logika kita ketika diam seperti ini berarti ini akan semakin rusak, semakin bertambahnya waktu. Nggak mungkin tahu semakin baik bagus. Akan semakin rimbun, rungkut gitu, semakin lapuk, semakin basah dan bisa dikhawatirkan ketika ini nanti kena air kegenah misalkan terjadi rob ataupun apa semakin kuat. Dengan catatan tadi tidak dilestarikan atau tidak diperhatikan. Nah Om, ada satu hal yang belum kita jabarin sebenarnya tadi Om. Kan dari tadi aku benar-benar terdistraksi banget ngelihat Buto ada sosok itu lagi, ngelihat ular muncul sosok itu lagi, pocong Om. Benar. Nah sebenarnya pocong ini apa ya? Maksudnya kayak sesuatu pocong yang berbeda dari pocong-pocong lain, gitu loh. Aku penasaran sebenarnya ini pocong apa sih? Mungkin nanti kita kesana aja kali ya. Iya. Ini kita deketin aja ya. Yuk. Nah teman-teman, Om, ini kan kita nih masih di area yang sama ya. Kita di dalam bangunan rumah Buto tadi ya, dan udah banyak banget semak-semaknya gitu loh Om. Dan ini yang mau kita bahas sebenarnya. Di sini juga banyak tubuh pohon pisang sebenarnya. Iya, di belakang-belakangnya. Nah, ini kebun pisang itu. Iya. Yang sekarang roboh. Nah, pocong itu apa sih Om maksudnya? Kenapa dia sangat mendistraksi sekali di sini? Ya, dan ini kita kan ada di dalam bangunan sebenarnya, nggak di luar. Jadi roboh ini, di atasnya ada atapnya dulu. Ya, jadi saya yakin ini bukan entitas asli sini. Tidak ada tanah kuburan di sini. Tetapi mengapa mereka ada di sini? Ini pertanyaan besarnya. Kalau bisa saya jabarkan bahwa tempat ini selain orang mencari, juga ternyata orang membuang, Mas. Yang dicari itu yang memiliki energi tinggi, yang dibuang ini bisa relokasi, bisa netralisasi, bisa juga disasarkan atau apa, atau dari tempat pembersihan tempat lain dibuangnya di sini. Oh, contoh misalkan ada pembersihan orang rumah angker nih. Rumah angker, ada sosok pocongnya, buang sini. Di jalan nih yang paling banyak yang saya lihat. Di jalan? Di jalan. Untuk apa? Penyebab kecelakaan. Pembersihan jalan. Jadi dari tadi saya sebenarnya sudah mendengar keluh kesahnya mereka gitu. Curhat ya? Bahwa mereka memang bingung pulang kemana karena dulu bagian dari pemakamannya itu dimanfaatkan oleh orang tertentu, disebut oknum lah, untuk mencari kekayaan ataupun untuk menyelakakan orang. Nah, misal di jalan ada orang yang jatuh tiba-tiba naik motor, itu entitas ini bilang bahwa itu saya ludahin. Jalannya diludahin licin? Licin, secara kasat mata. Kemudian ada praktisi atau ada pemuka agama itu yang menetralisir tempat itu. Dan tanahnya di bawah dibuang di sini, tanah jalan itu. Bahkan ada beberapa yang berdarah-darah, yang itu saya yakin, jadi si pocong ini menyebabkan kecelakaan, orang yang menjadi korban ikut dia. Gitu Mas. Jadi memang ini Om ya, lebih ke, makanya dia caper ke orang yang mungkin ada di sini, salah satunya kita gitu. Sebenarnya mereka itu mau dibebasin. Iya, mereka pengen pulang tapi udah nggak ada tempatnya. Iya, mau ke kampung halaman, pulang ke kampung halamannya, tapi lupa halaman berapa kasarannya kan. Halaman berapa lupa ya? Kasarannya gitu, jadi bingung mau kemana. Karena tak bertuan juga. Dan yang meninggal rata-rata nggak wajar, tak kecelakaan ataupun riset. Astagfirullah. Yang dimanfaatkan itu. Nah, baiknya nih Om ya. Iya.
apa yang misalkan ada kejadian serupa nih Om, ada kejadian serupa pocong yang lupa halamannya, halaman berapa, terus juga yang menghantui dan mengganggu seperti ini, baiknya sebagai penghuni, misalkan ada satu tempat ya, sebagai penghuni itu apa yang harus dilakukan Om? Tetap ada baiknya tidak boleh dibuang sembarangan kalau saya bilang sih ya. Mungkin ya ada baiknya ditaruh di satu tempat ataupun dilarung ke sungai. Biar nanti pulangnya ke samudra, biar itu menjadi tanah dan unsur tanah dengan air itu menyatu gitu loh Mas cepat. Kalau ini menurut saya tindakan netralisir tetapi dibuangnya sembarangan. Jadi kayak maaf kata ya, misalkan kita nyembuhin luka orang sakit gitu ya, terus kemudian dibuangnya sembarangan atau jadi sampah medis. Mungkin yang dirawat di rumah ya, kayak apa home care gitu, buangnya terus di tempat sampah, sebenarnya nggak boleh. Harus cari tempat lagi untuk merawat sampah, iya. Sampah medis, karena ini saya sebut sampah metafisik yang ini infeksius Mas. Infeksius? Berbahaya gitu. Soalnya mengganggu banget Om ya? Iya, iya. Dan untungnya mereka tadi ada, kalau kita sebut ada sesuatu yang dulu untuk menetralisir tempat ini, jadi nggak bisa keluar. Karena ada satu praktisi yang apa nih Mas, tempat ini jadi jujukan, buang di sini dipagerin sama beliaunya udah gitu. Sepakat maksudnya gitu. Jadi ada satu yang diperangkap. Iya teman-teman, jadi lucu. Ini nggak lucu juga sebenarnya, maksudnya mengkhawatirkan ya Om ya. Iya. Tempat angker tapi dipagerin ya Om ya. Iya. Tempat angker tapi dipagerin supaya gimana ya, maksudnya makhluknya nih yang di dalam nggak bisa keluar. Apa ya maksudnya, ini bisa, apakah bisnis terbaru di era sekarang Om masuknya Om? Boleh dibilang demikian sih, tapi bukan simpan pinjam ya. Iya bukan. Jadi untuk TPA, tempat pembuangan akhir pocong, TPAP. Iya. Tempat pembuangan akhir pocong. Yang negatif-negatif. Selain ada yang lain Mas, yang berkaitan dengan mengganggu di tempat lain. Misalkan bangunan, ini misalkan tetangganya sini ada bangunan tua, ada banyak makhluk astralnya di situ, jin-jin negatif, menyerupai siluman, itu kan dibersihin, dibuangnya di sini. Tapi pertanyaan terakhir nih Om ya, pertanyaan terakhir ya, apakah si makhluk yang dibuang ini itu mengganggu entitas yang ada di sini? Tidak, karena punya zona sendiri. Nah hebatnya itu. Hebatnya gitu ya. Itu menarik dan hebatnya itu. Makanya saya bagi menjadi 3 zona ya. Zona buangan, zona asli, zona inti. Zona inti itu isinya benda-benda dengan segala residual memorinya. Iya. Gitu. Ada residual energi dan residual memorinya tadi. Iya. Itu sih Mas Ami. Mungkin cukup kali Om ya? Iya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton KTJ dari awal hingga akhir ya Om ya. Iya. Iya, dan tentu dukung channel KTJ, Bulan Santet dan juga Kelam dan Kliwonan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kita share sebanyak mungkin. Betul. Dan tinggalkan kritik masukan hanya di kolom komentar. Habis ini kita akan GAD di mana. Kita akhiri mungkin ya. Terima kasih sepanjang sudah menyaksikan dari awal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pingaringan rahayu sagung dumadi.